Ustadz Syam, kalau Yeah. ngomongin masalah hati nih, Heeh. hati kan nggak perlu diomongin, Heeh. kita doang yang tahu ya Iya. kan. Nah tapi kalau kita yang dalam hati tuh kadang-kadang namanya manusia kan kita sebel atau nggak suka sama orang tuh, atau sama anak deh, tapi dalam hati tuh kayak gitu. Tapi udah terucap dalam hati, nggak diomongin nih, itu bakal terkabul atau enggak? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabik guru Ustaz Hilman, Ustaz Maulana, tabik Kak Caca. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Berbicara tentang hati. Apakah ucapan dalam hati atau ngedumel dalam hati atau berangan-angan dalam hati sudah bisa termasuk doa atau bisa terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka subhanallah, ternyata ulama kita menjelaskan sebenarnya yang berdoa itu asalnya sebenarnya al-qalb. Jadi sebenarnya yang berdoa itu adalah hati. Lisan ini hanya mengikutinya. Lisan ini hanya merealisasikannya. Subhanallah. Jadi yang sebenar-benarnya berdoa adalah hati seseorang. Makanya ada hadis qudsi, sering kita dengar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, saya sesuai prasangka hambaku. Berarti kalau prasangka itu berarti masih di dalam hati. Allah katakan saya sesuai prasangka hambaku. Kalau mereka mengatakan saya kabulkan ya saya kabulkan. Kalau mereka mengatakan saya tidak kabulkan ya saya tidak kabulkan. Jadi ternyata sesungguhnya yang berdoa itu adalah hati manusia. Sedangkan lisannya hanya mengikutinya atau merealisasikan apa yang dirasakan di dalam hatinya. Namun tentunya berbeda pahalanya ketika orang dalam hati dan juga di ucapan. Walaupun kadangkala lebih utama dalam hati atau wajib dalam hati. Contoh misalnya doa dalam sujud terakhir, jikalau dia tidak berbahasa Arab atau tidak berbahasa Al-Quran, maka dia mesti dalam hati saja. Kalau ada doa dan misalnya berbahasa Indonesia, tidak tahu bahasa Arabnya atau tidak tahu bahasa Qurannya, maka dia mestinya mengucapkannya di dalam hatinya saja. Berarti boleh nggak orang berdoa dalam hati? Boleh. Nah konsekuensinya adalah jikalau ada sesuatu yang buruk, lalu kita bergumam dalam hati, apakah juga terkabul oleh Allah? Disinilah kembali bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah tidak menghukum hambanya jikalau itu belum keluar daripada mulutnya. Karena Allah itu memaafkan kita. Makanya Allah ciptakan, sering disampaikan guru kita Ustadz Maulana, dua pagar ini. Ada pagar keras, ada pagar lembut. Yaitu gigi kita dan mulut kita. Yakni bibir kita, sehingga lidah ini tidak gampang. Tidak serampangan untuk mengatakan sesuatu yang buruk di hadapan orang lain. Sampai menyakiti perasaan orang lain. Maka berbicara tentang berdoa, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah katakan, dan berkata Tuhan kalian, mintalah padaku, aku pasti kabulkan. Permintaan itu kadang di hati, kadang di mulut. Namun sebenarnya permintaan yang tulus itu ada di dalam hati manusia. Namun jikalau ingin menjadikan doa ini adalah mukhul ibadah, intisarinya ibadah, maka mestinya dengan ucapan-ucapan kita. Sama dengan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran kalau kita tidak menggerakkan mulut kita atau tidak bersuara, apakah bisa disebut dengan tilawatil Quran? Oh belum. Kalau ada orang membuka Al-Quran lalu dia dalam hatinya saja maka itu bukan baca Quran. Itu disebut dengan tafakkur atau tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau sudah membuka mulutnya, menggerakkan bibirnya, lidahnya sehingga terdengar suaranya, baru disebut dengan tilawatil Quran atau membaca Al-Quran. Bisakah terkabulkan doanya yang orang yang bergumam dalam hatinya? Jelas tentu, karena Allah sesuai prasangka hambanya. Namun akan menjadi ibadah jikalau diucapkan dengan lisannya, apatah lagi doa-doanya ditambah dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya doa itu ucapkan dengan lisan dengan zikrullah. Dengan zikrullah, Masya Allah, tabarakallah. Artinya kalau baik sama Allah insya Allah dicatat. Betul. Tapi kalau dalam hati sama Allah ditanggalkan dulu gitu. Kalau dalam hati prasangka itu Prasangka berbahaya buruk. juga. Prasangka buruk itu jangan sampai berprasangka buruk kepada Allah. Allah tidak kabulkan kayaknya doaku. Wah tidak dikabulkan beneran. Bahaya. Gitu, bahaya. Oh karena kan kalau di surat Al-Isra tadi disebutnya kan pendengaran, penglihatan semua dan hati semuanya dimintai pertanggungjawaban. Jadi walaupun apa ya dalam hati gitu tetap harus hati-hati gitu ya Ustadz Syam ya. Baiklah kalau begitu jazakallah khair Ustadz Syam. Dan sekarang